Firman Tuhan diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Dengarlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Thank you Franz yang sudah memimpin kita dalam pembacaan perikop firman Tuhan hari ini. Saudara Shalom sekali lagi, selamat datang dan kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus secara pribadi untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang menghadap kepada firman kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa agar firman yang akan kami dengar hari ini, satu perumpamaan yang mungkin sudah cukup familiar di dalam telinga kami, kembali dapat kami dengarkan di dalam satu perspektif yang lebih dalam lagi, melihat bagaimana Engkau mengasihi setiap kami, mengasihi manusia-manusia yang berdosa, dan bagaimana Kau memiliki hati untuk membawa mereka datang kembali kepadamu. Dan Bapa, kiranya dari firman ini kami dapat kembali merenungkan setiap pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja ini dan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya bagaimana kami berelasi dan juga memiliki keterbukaan dan penerimaan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan orang-orang yang berdosa di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berbicara secara pribadi kepada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah dari kitab Lukas. Dan hari ini kita sudah memasuki, mungkin bisa saya bilang ini pasal yang paling terkenal dari seluruh kitab Lukas, yaitu di pasal 15. Kenapa ini adalah pasal yang saya bilang mungkin paling terkenal di kalangan orang Kristen? Karena di pasal ini kita akan melihat 3 perumpamaan yang saudara mungkin sudah tahu semuanya. Ya, 2 di antaranya tadi sudah kita baca bersama-sama di ayat 1-10 tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham atau uang yang hilang, dan satu lagi adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas 2 dari 3 perumpamaan tersebut, ya, tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Dan nanti setelah ini di kelanjutan seri khotbah Lukas berikutnya kita akan membahas ini perumpamaan yang mungkin paling akan menjadi perumpamaan yang kita semua senangi, perumpamaan anak yang hilang. Nah, saudara, sebelum kita lebih dalam lagi melihat kedua perumpamaan ini, saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu kenapa Lukas perlu menyampaikan perumpamaan ini kepada kita semuanya, dan khususnya kenapa adanya di pasal 15, ya. Nah, saudara, sedikit recap aja apa sih yang sudah kita pelajari bersama-sama dari dalam kitab Lukas ini. Kalau saudara kita recap selama tahun ini dari Lukas pasal 9 sampai pasal 14 yang kita sudah pelajari bersama, kita sudah belajar tentang satu tema besar yang Yesus sampaikan di dalam Lukas ini, yaitu adalah tentang pemuritan. Kita sudah mempelajari saudara bahwa saat kita menerima anugerah keselamatan di dalam Injil,
Saat itu juga, kita juga dipanggil menjadi murid Kristus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita dipanggil untuk mengikuti Yesus sepanjang hidup kita. Minggu lalu, dalam perikop yang terakhir sebelum ini, kita sudah mempelajari satu hal bahwa mengikuti Yesus itu bukanlah jalan yang mudah. Ada harga yang besar yang Yesus katakan harus kita hitung bersama-sama, dan harga itu adalah harga memikul salib. Dengan bagaimana kita menempatkan hidup kita, termasuk kepentingan diri kita, relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi itu lebih rendah daripada Tuhan. Dan ini berarti saudara, kehidupan kita mungkin akan terlihat lebih sulit, terlihat lebih rendah, atau terlihat lebih menderita di mata dunia ini. Tetapi Yesus katakan selama kita memikul salib, disitulah kita juga akan semakin yakin dan semakin melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, diterima, dan terutama dikasihi begitu rupa oleh Bapa di sorga. Dan ini adalah kehidupan yang akan senantiasa saudara mengisi kekosongan di dalam hati kita, kekosongan hati yang hanya dapat dipenuhi di dalam kasih Tuhan semata. Dan inilah saudara membuat kehidupan kita sebagai murid Kristus, meskipun akan terlihat berat memikul salib, tetapi worth it. Kenapa saudara? Karena beratnya salib yang kita pikul itu tidak sebanding dengan kasih yang telah Tuhan nyatakan, yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita. Nah saudara, hari ini di pasal 15, tema ini masih akan terus berlanjut, dan hari ini mungkin kita akan melihat lebih dalam lagi melalui perumpamaan ini tentang kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita. Di sini saudara mungkin kita sudah tahu alasannya, kemarin-kemarin di pasal 9-14 tentang kenapa kita mengikuti Yesus, harga apa yang harus kita bayar. Tapi di sini Yesus ingin seolah membuka dirinya lebih lagi kepada kita semua, dan ingin agar kita juga melihat bersama-sama apa yang membuat Yesus itu mau datang ke dalam dunia ini, betul-betul mau memanggil kita semua menjadi murid-muridnya, dan mau menyatakan anugerah yang begitu besar kepada kita semuanya. Kita akan merenungkan dalam dua perumpamaan ini tentang domba dan dirham yang hilang dari Lukas 15 ayat 1-10. Dan kita akan merenungkan dalam 2 poin khotbah saja hari ini saudara. 2 poin khotbah ini adalah, yang pertama, hati Yesus kepada yang terhilang. Kedua, usaha Yesus mencari yang terhilang. Kenapa saudara 2 poin ini penting? Karena saudara, dengan kita mengenal hati Yesus lebih dalam lagi, dengan kita lebih melihat apa yang Yesus sedang kerjakan kepada orang-orang yang terhilang karena dosa, di situ saudara kita dapat semakin menemukan sukacita dalam mengikuti Yesus. Serta ini juga dapat mendorong kita semua saudara untuk menjadi murid-murid Kristus yang dapat bersaksi, menjadi garam dan terang, yang mengasihi juga mereka yang terhilang di sekitar kita. Karena mengasihi, mencari, dan juga memanggil mereka yang terhilang, itu Tuhan nyatakan dan Tuhan lakukan melalui kita semuanya, murid-murid Tuhan, melalui gereja Tuhan. Dan inilah kenapa firman ini menjadi firman yang akan membukakan kepada kita apa yang Yesus inginkan, isi hati Yesus kepada kita semuanya. Mari kita masuk ke poin yang pertama tentang perikop ini, hati Yesus kepada yang terhilang. Nah saudara, untuk kita lebih mengerti kedua perumpamaan ini, saya ingin kita melihat konteks dari perumpamaan ini yang disampaikan di ayat 1-3. Seringkali saudara kalau kita baca perumpamaan, 3 perumpamaan ini, kita langsung saja seringkali loncat ke perumpamaannya tanpa melihat terlebih dahulu ternyata ada keterangan yang penting di ayat 1-3. Kenapa Yesus perlu menyatakan perumpamaan ini? Nah di situ dikatakan di ayat 1 saudara, Yesus itu sedang berkumpul, sedang ada di dalam satu acara, ya bisa dibilang acara perjamuan, dan di situ ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus. Nah, di waktu yang sama saudara, di ayat 2 dikatakan juga selain ada orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, di situ juga ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi lagi kumpul sama-sama nih saudara nih. Nah, kita tahu selama kita mempelajari Injil Lukas, kisah kehidupan Yesus, kedua kelompok orang ini adalah kelompok orang yang saling bertolak belakang. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bisa dikatakan sebagai orang-orang yang dipandang beragama. Mereka orang-orang yang menguasai firman Tuhan, mereka selalu beribadah dengan cara yang benar, dan mereka sangat menjunjung kehidupan moral yang tinggi. Sebaliknya, ada para pemungut cukai
dan orang-orang berdosa yang bisa dikatakan sebagai orang-orang yang tidak beragama. Mereka adalah orang-orang yang mungkin pada masa itu tidak peduli terhadap ibadah yang benar, tidak peduli terhadap kehidupan moral yang baik, dan keberadaan mereka seringkali tidak diterima oleh masyarakat pada masa itu. Nah, saudara, kalau kita lihat kedua profil orang ini, kelompok manakah yang seharusnya lebih mendekat kepada Tuhan Yesus? Seharusnya, kalau kita lihat profil kedua orang ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat lah yang punya kehidupan keagamaan yang baik, itu yang lebih harusnya dekat kepada Yesus. Tetapi ayat 1 justru kita melihat sebaliknya. Mereka yang dianggap berdosa itu malah yang datang kepada Yesus. Dan di situ ada kata biasanya. Artinya saudara, kejadian ini gak cuma terjadi pada saat itu aja, tetapi ini sudah terjadi cukup rutin. Di mana orang-orang berdosa, para pemungut cukai itu datang kepada Yesus. Dan lebih menariknya di ayat 2 dikatakan, mereka juga makan bersama-sama dengan Yesus. Artinya apa saudara? Kalau ada orang pada masa itu bisa duduk semeja, makan bareng bersama-sama di atas satu meja, itu berarti saudara, orang itu menyambut dan menerima kehadiran orang itu di dalam kehidupannya. Dan ini berarti saudara, Yesus menyambut dan menerima orang-orang yang kelihatannya berdosa, yang kelihatan tidak bermoral, kelihatannya tidak beragama, untuk bersekutu dengan Dia. Nah, melihat hal ini, di ayat kedua dikatakan orang-orang Farisi itu protes sama Yesus. Mereka bersungut-sungut, tidak terima kalau Yesus yang mengaku sebagai utusan Tuhan yang mereka sembah, itu malah bersekutu dan menerima orang-orang yang berdosa. Yang mereka pikir seharusnya orang-orang ini dijauhi. Karena menurut pandangan mereka, kalau kita dekat dengan orang-orang yang berdosa, maka kita juga nanti akan ketularan kotor karena dosa mereka yang besar. Dan saudara, mendengar protes orang-orang Farisi ini, Yesus kemudian meresponinya dengan 3 perumpamaan tadi. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saudara, ketiga perumpamaan ini memiliki arti yang serupa sebetulnya, dan ketiganya merupakan jawaban atas protes orang Farisi dan juga sekaligus teguran bagi mereka yang tidak mau menerima orang-orang berdosa. Dan hari ini kita akan melihat di 2 perumpamaan pertama yang seperti saya sudah bilang, domba dan dirham yang hilang. Saudara, jelas waktu kita baca perumpamaan domba dan dirham yang hilang ini, kita tahu bahwa kedua hal ini menggambarkan orang-orang yang berdosa. Sama seperti saudara mencari domba yang terhilang dan wanita di bagian itu yang mencari dirham yang terhilang, Yesus juga mencari yang terhilang. Seperti yang dikatakan di berita anugerah kita tadi, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk satu tujuan tertentu, tujuan yang sangat spesifik, yang dikatakan untuk mencari orang-orang yang terhilang karena dosa. Pertanyaannya saudara, kenapa? Kok Tuhan mau mencari orang-orang berdosa, mau mencari yang terhilang? Nah saudara, mari kita lihat alasannya di dalam 2 perumpamaan ini. Apa yang Yesus katakan, kenapa dia mau mencari orang yang terhilang melalui domba dan dirham yang terhilang ini. Pertama, kita akan fokus kepada perumpamaan domba yang hilang. Saudara, di perumpamaan ini, Yesus menunjukkan seorang gembala yang dikatakan punya 100 domba dan ada 1 domba yang hilang. Nah saudara, waktu orang-orang pada masa itu mendengar perumpamaan ini, mereka langsung berpikir, oh ini adalah tipikal gembala yang ada pada masa itu. Gembala-gembala rumahan, gembala-gembala yang juga adalah pemilik dari domba-dombanya, yang pada saat itu kemungkinan memiliki domba sekitar 50-100 domba. Jadi ini adalah bukan gembala yang besar, ini gembala yang bisa dikatakan tipikal, biasa-biasa aja. Nah, jadi kalau ada 1 domba saudara yang terhilang, pastinya gembala itu akan sadar. Dan saudara, kenapa dikatakan gembala itu pasti akan mencari domba yang hilang itu? Karena saudara, domba pada saat itu adalah salah satu binatang yang berharga, binatang yang mahal. Kita tahu saudara, pada zaman itu harga jual 1 domba itu tergolong tinggi. Bahkan kalau di tradisi Yahudi, domba itu biasanya jadi hewan yang paling mahal untuk korban persembahan, yang biasanya hanya mampu dibeli oleh orang-orang menengah ke atas. Jadi saudara, kenapa gembala mau mencari 1 domba itu? Karena domba itu sangatlah berharga bagi gembalanya. Begitu juga saudara dengan dirham yang hilang. Meski saudara kita tahu dirham itu 1 dirham itu bisa dibilang seperti 1 koin yang kecil. Tetapi saudara, koin dirham ini itu adalah pada saat itu upah 1 hari kebanyakan pekerja pada masa itu. Karena itu jelas
wanita ini yang tahu dirhamnya hilang di dalam rumahnya, dia pun juga mencari dirham itu dengan sangat cermatnya. Karena kenapa? 1 dirham itu sangat berharga bagi dirinya. Kenapa saudara? Yesus datang untuk mencari manusia yang hilang. Manusia yang hilang karena dosa. Karena saudara, mereka berharga di mata Tuhan. Yesus datang untuk mencari para pemungut cukai, orang-orang yang dipandang berdosa besar dalam kisah ini, dan juga orang-orang yang berdosa di zaman sekarang. Kenapa saudara? Karena mereka berharga bagi Tuhan. Tapi kok bisa orang-orang berdosa ini dipandang berharga oleh Tuhan? Bukankah Yesus adalah Tuhan yang membenci dosa? Nah saudara, kalau kita berpikir seperti ini, saudara nggak salah. Memang betul, Yesus adalah Tuhan yang membenci dosa karena Yesus adalah Tuhan yang adil. Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam keadilan Tuhan, semua manusia yang berdosa itu tidak dapat diterima Tuhan dan pasti mereka akan mendapatkan murka Allah, yaitu hukuman yang kekal dari Tuhan. Dan ini saudara adalah firman yang benar, firman yang tidak akan berubah dan pasti akan tergenapi. Tuhan adalah Tuhan yang akan konsisten dengan perkataannya dan Dia pasti akan menghukum, memusnahkan orang-orang yang berdosa di hadapannya. Dan orang-orang Farisi pada saat itu juga mengerti saudara tentang kebenaran ini. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang membenci dosa, Tuhan yang adil. Oleh karena itulah mereka anti kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang pada saat itu. Namun saudara, melalui 2 perumpamaan yang tadi baru kita lihat bersama-sama, firman Tuhan juga sebetulnya menyatakan satu sisi lain dari karakter Yesus yang adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Firman Tuhan berkata saudara, meski manusia sudah jatuh di dalam dosa, ini menariknya, Tuhan tetap melihat manusia itu berharga dan kasih Tuhan tidak berubah kepada manusia. Dan ini juga saudara adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak berubah dan kebenaran yang pasti akan tergenapi. Kasih Tuhan ini dinyatakan saudara saat Yesus datang mencari yang terhilang. Saudara, kita lihat di sini firman Tuhan tuh menyatakan 2 karakter Tuhan yang sekilas terlihat seperti bertolak belakang. 2 karakter ini bisa dibilang seperti 2 sisi mata uang, saudara, antara Tuhan yang adil dan Tuhan yang mengasihi. Para teolog mengatakan karakter Tuhan yang bertolak belakang ini sebagai satu paradoks. Dan kita, saudara, memang akan sulit sekali memahami paradoks antara keadilan dan kasih yang Tuhan nyatakan. Memang kalau kita lihat, kalau kita melihat keadilan aja kita mengerti, kasih aja mengerti. Tapi kalau kita menggabungkan 2 hal ini, logika kita akan sulit untuk memahaminya, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena kasih dan keadilan yang Tuhan nyatakan kepada manusia itu berbeda dari apa yang kita biasanya miliki. Apa yang biasanya kita nyatakan. Apa maksud saya di sini? Oke, saya jelaskan lebih detail lagi saudara ya. Sebagai manusia, kita itu juga memiliki sifat mengasihi, sifat keadilan. Kita bisa mengasihi dan membenci seseorang. Tetapi saudara, kedua karakter mengasihi dan membenci ini biasanya tidak terjadi di waktu yang sama dalam kehidupan kita. Misalnya saat kita mengasihi seseorang, di situ kalau kita mengasihi pastinya nggak ada rasa benci di dalam hati kita kepada orang itu. Tetapi sebaliknya kalau kita membenci seseorang, tidak ada rasa mengasihi kepada orang itu. Nah mungkin saudara ada waktu-waktu di mana kedua perasaan ini muncul bersamaan di dalam hati kita. Perasaan kasih kita dan kebencian kita itu bercampur. Tapi saudara, percampuran ini ada kalanya kasihnya lebih dominan. Kasih 70%, benci 30%. Ada kalanya bencinya lebih terasa, bencinya mungkin 80%, kasihnya 20%. Atau ada masa-masanya dikatakan kita itu benci tapi rindu, saudara. Di mana kita bisa merasakan perasaan kasih dan keadilan ini menjadi satu hal yang dilematis. Misalnya, kita punya kakak atau adik yang menjadi pecandu narkoba. Nah saudara, di situ kita pasti ada rasa kasih dan membenci karena kenapa? Kita benci perbuatan dia karena dia telah memakai narkoba, melakukan satu tindakan yang berdosa. Tetapi di sisi lain kita juga mengasihi dia. Kenapa? Karena dia adalah adik kita, dia kakak kita yang dekat dengan kita. Kasih dan bencinya kita mungkin akan terjadi 50-50 di sini. Tetapi saudara,
Saat Tuhan mengatakan dia membenci dosa dan dia mengasihi manusia, ini tidak sama seperti yang kita rasakan. Kasih dan keadilan yang ada di dalam Tuhan, itu adalah kasih dan keadilan yang ada secara penuh. Dan Tuhan menyatakan kebenciannya terhadap dosa, keadilannya atas dosa, dan juga kasihnya kepada manusia. Itu secara penuh setiap waktu. Jadi apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, Ia menyatakan keadilannya 100% kepada kita, dan di waktu yang sama Ia juga menyatakan kasihnya 100% kepada kita. Nah, saudara bingung, saya juga bingung. Karena kenapa saudara? Manusia gak bisa kayak begini. Tapi memang wajar. Karena kenapa? Ya Tuhan adalah Tuhan yang melebihi kita. Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Dan di sini Yesus yang adalah Tuhan sepenuhnya menunjukkan itu kepada orang-orang yang berdosa. Apa kaitannya kita mengetahui ini dengan kehidupan kita, saudara? Saya ingin bertanya satu hal. Kenapa saudara kita seringkali sulit untuk menerima orang-orang yang berbeda di sekitar kita? Terutama orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Seperti yang ditunjukkan kepada orang-orang Farisi yang protes ketika Tuhan menerima orang-orang yang berdosa. Mungkin benar saudara, kita bisa katakan kita sulit menerima orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berdosa di sekitar kita karena ada faktor-faktor seperti mungkin masalah karakter. Karena kita tahu di orang yang berdosa itu akan membuat kita jadi nggak nyaman. Atau mungkin kita jadi takut saudara karena mungkin bisa terjadi konflik. Karena ada perbedaan iman, perbedaan pandangan kalau kita menerima mereka. Tetapi saudara, alasan-alasan yang kita seringkali ungkapkan, kenapa kok kita sulit untuk menerima orang-orang yang berdosa di sekitar kita, itu sebenarnya bukan masalah sesungguhnya. Mereka saudara adalah alasan-alasan yang saya bilang hanya ada di permukaan hati kita saja. Masalah utama, kenapa kita sulit menerima orang-orang yang berdosa di sekitar kita? Karena kita tidak memandang hati Yesus yang menyatakan keadilan dan mengasihi secara menyeluruh. Yang seringkali kita bawa di dalam pemahaman kita adalah kita mungkin hanya cenderung terfokus kepada salah satu dari karakter Tuhan Yesus ini. Apakah itu kita hanya cenderung melihat Kristus yang membenci dosa, atau kita hanya cenderung melihat Kristus yang mengasihi manusia. Dan saudara, kalau kita hanya melihat satu sisi dari karakter Yesus, ini adalah hal yang berbahaya bagi iman kita. Kenapa saudara? Karena saudara, kalau kita hanya melihat Kristus yang membenci dosa, kita mungkin akan punya hati seperti orang-orang Farisi dalam kisah ini. Yang cenderung judgmental, cenderung tidak mau menerima orang-orang, cenderung protes sama Tuhan kalau ada orang-orang yang kita tidak senangi di sekitar kita. Dan ini berbahaya saudara, kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang Kristen yang cenderung tertutup, eksklusif, hanya untuk diri kita sendiri. Dan ini bukan isi hati Tuhan kepada manusia. Namun sama berbahayanya juga saudara, kalau kita hanya melihat hati Tuhan dari sisi mengasihi saja dan mengabaikan keadilan Tuhan. Kita mungkin saudara, kalau kita hanya fokus kepada mengasihi, gampang deh kita terima orang. Oke, gak apa-apa kita terima siapapun yang berdosa masuk ke dalam kehidupan kita, dalam relasi kita. Tapi kalau kita lupa Tuhan tuh benci dosanya, maka saudara gak akan ada pertobatan atas dosa. Kita cenderung melihat dengan kacamata kompromi terhadap dosa. Atau mungkin kita malah akan jadinya terpaksa, akan merasa capek nanggepin orang ini. Kenapa saudara? Karena dosa-dosanya akan mengganggu kehidupan kita. Dan kita tidak memiliki satu keadilan, menyatakan ketegasan terhadap dosa-dosanya. Nah saudara, jadi kalau kita masih merasa sulit untuk menerima orang-orang yang kita anggap berdosa di sekitar kita, kalau kita masih merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau mungkin dengan kehadiran orang-orang yang sulit karakternya kita terima, saudara, masalah itu sebenarnya bukan terjadi antara kita dan orang itu. Masalah itu sebenarnya terjadi antara kita dan Tuhan. Kita masih belum mengenal hati Tuhan yang menyatakan keadilan dan mengasihi orang-orang yang terhilang secara penuh. Saudara, saya katakan ini bukan cuma untuk saudara saja, tapi juga untuk saya sendiri. Karena saya sendiri juga sering mengalami saudara, kesulitan untuk menerima orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berdosa terutama dalam hidup saya. Oleh karena itu saudara,
hati kita ini perlu terus-menerus diperbaharui, dikalibrasi. Karena meskipun kita sudah tahu kebenaran ini, kita mungkin sudah mengerti kebenaran ini dan menerima kebenaran ini, tetapi hati kita seringkali tidak melihat seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu itu, saudara. Dan kita perlu, saudara, untuk terus melihat Kristus ini secara keseluruhan. Kristus yang membenci dosa, Kristus yang menyatakan kebenarannya atas dosa, keadilannya atas dosa, dan juga Kristus yang mengasihi orang-orang yang berdosa kepada kita semuanya. Yes, memang ini bukan adalah hal yang mudah untuk kita mengerti, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melihat dan mengalami ini, saudara. Kenapa, saudara? Meskipun ini hal yang paradoks, kebenaran yang paradoks, tapi Yesus menyatakan ini secara penuh, secara sempurna kepada kita lewat usahanya menyatakan untuk mencari yang terhilang. Kita masuk ke poin yang kedua, usaha Yesus mencari yang terhilang. Nah, saudara, apa usaha yang Yesus nyatakan kepada manusia yang terhilang? Kalau kita lihat dalam perumpamaan ini sekali lagi, baik gembala dan wanita yang mencari domba dan dirham yang terhilang itu, dikatakan dia mencarinya secara cermat, mencari bahkan untuk gembala itu sampai ke sudut-sudut bagaimana domba itu bisa ia temukan kembali. Yesus pun juga datang ke dalam dunia ini mencari mereka yang terhilang. Dan tidak hanya itu saja, Yesus tidak cuma mencari mereka yang terhilang, tetapi usaha yang Yesus lakukan apa, saudara? Dia juga mati bagi mereka yang terhilang. Dan usaha ini, saudara, kita dapat lihat dengan jelas di atas salib Kristus. Karena, saudara, di atas salib Kristus inilah, saudara, di sini kita dapat betul-betul melihat bagaimana keadilan dan kasih Tuhan itu dinyatakan secara penuh. Salib bisa dikatakan adalah pertemuan, saudara, antara keadilan dan kasih Kristus, di mana kedua hal ini terpuaskan secara penuh. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Maksudnya apa di sini, saudara? Saudara, salib Kristus itu menyatakan keadilan Tuhan secara penuh. Kenapa? Karena di atas salib, Kristus yang tidak bersalah, Kristus yang tidak berdosa di dalam seluruh kehidupannya, rela mati di salib. Untuk apa, saudara? Untuk memuaskan keadilan Tuhan atas dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua yang seharusnya itu kita layak dapatkan hukumannya. Tetapi, saudara, di atas kayu salib, Yesus menanggung kebencian Tuhan atas semua dosa manusia. Yesus menerima hukuman maut yang tidak layak ia terima. Hukuman maut yang seharusnya kita yang layak terima oleh manusia yang berdosa. Dan Yesus menderita di atas kayu salib. Sampai pada akhirnya Yesus berkata, sudah selesai. Yang artinya Yesus itu sudah menyelesaikan seluruh keadilan Tuhan di atas kayu salib. Dengan akhirnya ia mati di atas kayu salib. Dan Yesus rela memberikan dirinya untuk memuaskan keadilan Tuhan. Bukan karena kita yang minta Yesus datang untuk mati bagi kita. Bukan juga karena paksaan orang-orang di sekitar kita untuk meminta ia datang kepada kita. Atau dunia ini yang menginginkan Yesus datang. Tidak, saudara. Tapi Yesus datang dan mati memuaskan keadilan Allah. Karena Yesus mengasihi kita dengan besar. Yesus datang di dalam kemurahannya sendiri. Yesus datang untuk menyatakan kasih Tuhan secara penuh. Dengan akhirnya, saudara, tidak hanya menanggung hukuman dosa kita, tetapi dia juga menyatakan kebenarannya kepada kita. Dia mengampuni hidup kita. Dia membenarkan hidup kita di hadapan Allah. Dan karena kasih yang Yesus nyatakan di atas kayu salib, kita saat ini bukan lagi orang-orang yang menjadi musuh Allah. Karena dosa-dosa kita itu sudah diampuni, kita saat ini diperkenankan, saudara, untuk duduk semeja, makan bersama-sama dengan Tuhan. Yang artinya kita disambut, kita diterima di dalam hati Tuhan sampai selama-lamanya. Ini, saudara, artinya yang hilang itu akhirnya ditemukan. Kita yang dahulu hilang karena kita dulu hidup di luar Tuhan, kita hidup dalam keberdosaan kita, sekarang kita ditemukan di dalam Tuhan dan kita kini hidup di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Dan inilah, saudara, yang dikatakan di Katekismus Heidelberg pertanyaan pertama yang tadi kita baca bersama-sama sebagai satu-satunya penghiburan dalam kehidupan manusia. Bahwa apa, saudara? Kita adalah milik Tuhan.
Karena Kristus telah menyatakan keadilan dan kasih-Nya secara penuh di atas kayu salib kepada kita semuanya. Dan inilah saudara pengharapan kita satu-satunya yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan tidak ada penghiburan lain saudara yang dapat betul-betul menyegarkan, memuaskan hati kita selain karya penebusan yang Kristus sudah nyatakan. Salib Kristus kepada kita. Dan saudara, hanya dengan kita melihat salib Kristus sajalah kita itu dapat melihat, mengerti, dan mengalami hati Kristus yang sesungguhnya. Saudara, apa yang membuat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dalam kisah ini itu menjadi sangat berharga sampai Yesus mau duduk semeja makan bersama dengan mereka yang dipandang hina dan kotor oleh masyarakat pada saat itu? Apakah mereka telah melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Saya nggak tahu saudara, karena Alkitab tidak mencatat itu. Apakah mereka sudah menyadari kesalahan mereka dan berkomitmen untuk mau hidup di dalam untuk tidak mau hidup di dalam dosa lagi? Alkitab juga tidak mencatat hal ini. Tetapi Alkitab jelas menyatakan Yesus bersedia untuk duduk semeja dengan para pendosa ini. Karena kenapa? Waktu Yesus berelasi dengan mereka, Yesus tetap menyatakan kasih-Nya dan juga keadilan-Nya dengan Dia sendiri yang mati untuk dosa-dosa mereka. Yesus berharga di mata Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan, bukan karena apa yang ada di dalam diri mereka sendiri, tetapi karena Yesus. Saudara, apa yang saat ini membuat dirimu berharga di mata Tuhan? Apakah saudara pikir saudara berharga karena banyaknya materi yang saudara miliki? Karena profesi yang saudara jalani saat ini? Nama besar keluarga saudara? Atau mungkin karena prestasi-prestasi kerja keras yang saudara lakukan selama ini? Memang saudara, dunia memandang hal-hal yang saya bilang tadi sebagai hal yang berharga. Dan dunia katakan semakin banyak kita memiliki uang, karir, prestasi yang bagus, nama besar, maka kita akan semakin mendapatkan keberhargaan dalam hidup ini. Tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa keberhargaan yang dunia ini tawarkan kepada kita adalah keberhargaan yang semu. Saudara mungkin akan merasa berharga untuk waktu tertentu, saat kita punya uang, saat kita punya prestasi yang bagus, tetapi keberhargaan itu gak akan tahan lama. Uang saudara itu tidak akan lagi bisa memvalidasi saudara, prestasi saudara pun juga begitu. Oleh karena itu kalau kita menggantungkan diri keberhargaan kita kepada hal-hal dunia ini pasti akan menuntut lebih dan lebih lagi. Yang akhirnya apa saudara? Kita gak akan mendapatkan ketenangan sejati. Yang ada keletihan sejati yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu saudara, kita di sini berkata bahwa keberhargaan itu bukan dari dalam diri kita. Tetapi saudara, tanpa kita sadari, kita tuh seringkali melihat satu sama lain dengan keberhargaan kacamata ini saudara. Kita baru akan menerima orang-orang di sekitar kita kalau kita pikir mereka itu cukup berharga bagi kita. Sehingga mereka itu layak untuk kita terima. Ini kenapa saudara kita sulit untuk menjangkau mereka yang berdosa dan berbeda dari kita. Kenapa saudara? Karena kita melihat mereka yang berdosa dan karena itu kita melihat mereka tidak berusaha dengan baik dalam kehidupan moral mereka. Dan kita secara otomatis menolak mereka. Dan ini pandangan yang dunia ini ajarkan kepada kita. Tapi firman Tuhan itu berkata berbeda saudara. Keberhargaan itu bukan hasil usaha kita tetapi hasil usaha Kristus. Kita berharga saudara bukan karena kita telah memiliki prestasi besar, kita telah memiliki nama besar, materi yang banyak, tapi kita berharga karena Kristus telah menyelamatkan kita. Sehingga keberhargaan itu bukan sesuatu yang kita raih dengan usaha kita, tapi keberhargaan itu adalah anugerah. Kita berharga saudara bukan karena kita layak mendapatkannya, tetapi karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Karena itu saudara, keberhargaan yang Yesus berikan kepada kita, ini adalah keberhargaan yang pasti, keberhargaan yang sejati, yang tidak akan mungkin berubah apalagi hilang dari hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita tidak mungkin kehilangan hal yang kita tidak usahakan sendiri. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan selalu menjaga keberhargaan kita di dalamnya. Dan tidak ada kuasa apapun dikatakan yang dapat mengalahkan, merenggut keberhargaan sejati kita di dalam Yesus sampai selama-lamanya. Dan karena keberhargaan itu bukan karena usaha kita lagi saudara, keberhargaan itu karena anugerah Kristus. Disinilah kita dapat melihat satu sama lain. Orang-orang yang berdosa itu sebagai orang-orang yang berharga. Karena kenapa? Anugerah Kristus. Mereka berharga di mata Tuhan.
bukan karena usaha mereka. Mereka pun berharga di mata Tuhan, karena Kristus juga beranugerah kepada hidup mereka. Saudara, memang sekarang ini masih banyak domba-domba dan dirham-dirham yang terhilang di sekitar kita. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang masih hidup dalam keberdosaan. Dan satu hal yang Yesus katakan di sini, firman katakan ini, hati Tuhan ada pada mereka. Tuhan sekarang sedang mencari mereka yang terhilang. Tuhan sekarang menyatakan bagaimana ia mencari yang terhilang melalui Injil yang menyatakan salib Kristus, yang membawa kita semuanya untuk datang kepada Kristus. Dan saudara, apa yang dapat mendorong kita terus untuk dapat memiliki hati, menjangkau jiwa-jiwa, memiliki hati untuk mau welcome kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Terlebih dahulu ingat satu hal saudara, bahwa kita dulu adalah juga orang-orang yang terhilang. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan lihat betapa berharganya Tuhan saat ini memandang kehidupan kita. Betapa berharganya Tuhan betul-betul menyatakan anugerahnya kepada kita. Dan saat ini kalau kita dikatakan kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah selamat, kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan, kita berharga karena Kristus. Dan kalau kita mendapatkan apa yang tidak kita usahakan, begitupun orang-orang lain di sekitar kita pun juga mampu, bisa mendapatkan apa yang tidak mereka usahakan juga. Memang saudara betul di sini, Tuhan itu tidak menyelamatkan semua orang. Dan saya tidak ingin masuk ke dalam statement saya ini lebih dalam lagi. Ya, Tuhan hanya menyelamatkan orang tertentu yang dia sudah pilih dalam kekekalan. Tapi saudara, ini bukan berarti mengabaikan atau melalaikan tugas kita untuk memandang mereka sebagai semua manusia sebagai orang-orang yang berharga, sebagai orang-orang yang patut kita injili. Justru disinilah saudara, kita semakin semangat, kita semakin terarah kepada mereka. Karena kenapa? Yesus mengasihi kita, dan Yesus mengasihi mereka semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami hari ini melihat betapa dalam dan betapa besarnya hati-Mu kepada semua manusia yang terhilang. Kepada kami semua yang dahulu terhilang namun sekarang telah ditemukan di dalam Kristus. Dan Bapa, memang ini bukanlah satu kebenaran yang mudah kami pahami. Bagaimana untuk melihat kebenaran, keadilan Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan di waktu yang sama. Dan Bapa, kami berdoa agar Kau menyatakan salib Kristus itu di dalam hati kami terus menerus. Biar salib itu terus mengarahkan hati kami, memenuhi hati kami, mengkalibrasi hati kami. Sedemikian rupa, sehingga kami semakin melihat keberhargaan hidup kami ada di dalam Kristus. Dan juga melihat keberhargaan hidup manusia-manusia di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami, itu juga ada di dalam Tuhan. Dan begitu pun Tuhan mengasihi kami, begitu juga Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bawa kami Tuhan untuk mengalami kasih-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami pun dapat memancarkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang belum mengenal Kristus, melalui seluruh kehidupan kami. Dan biarlah ini menjadi jalan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, jalan kehidupan yang di dalam kemuliaan nama-Mu, dan kemuliaan itu dapat terus memenuhi hati kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.